Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Riya dan sum'ah ini penyakit orang-orang solih. Orang-orang jahat gak mungkin ada amal riya dan sum'ah, kecuali jika mereka hendak berperilaku munafik dengan kemunafikannya. Riya dan sum'ah ini intinya ingin mendapatkan hati dari orang lain, pujian dan pengakuan. Bedanya kalau riya itu dari kata makna katanya itu melihat, kalau sum'ah makna katanya itu mendengar. Jadi kalau riya ingin dilihat oleh orang lain, kalau sum'ah ingin terdengar oleh orang lain. Kalau riya itu dia memperlihatkan sengaja ingin terlihat oleh orang lain. Kalau sum'ah dia mungkin tidak memperlihatkan amal, cuma dia nanti ngomong ngasih tahu saya begini. Itu tujuannya agar orang lain kemudian mengakui keistimewaannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, man samma'allahu bih. Siapa yang memperdengarkan amalnya yang sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Jadi nggak ada pilihan Pak kita selain ikhlas. Kalau masih ada keinginan dalam hati kita dipuji oleh orang lain, kita ingin diakui kehebatan kita oleh orang lain, yang ada justru sebaliknya. Orang lain tahu bahwa kita bukan orang ikhlas. Wa man yura'illahu bih, dan siapa memperlihatkan amalnya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya, ya. Selalu ingin dia yang dipandang sebagai yang terbaik, justru orang lain teh jadi geuleuh banyak. Geuleuh sia eta mah loba pamer. Hayang wae gitu. Jadi benci. Nah, maka dari itu sudahlah, kita jangan ada pernah perasaan ingin diketahui, dikenang oleh orang lain, dihargai, dipuji. Karena kalau memang kita layak mendapatkannya, itu akan kita dapatkan meskipun jangan pernah ada keinginan itu, ya. Itu hayang oge, kalau memang kita layak mendapatkannya, kita akan mendapatkannya. Dalilnya di surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu Aisyah membacakan ayat itu ketika datang Al-Qurra, para penghafal Quran dari Irak. Kami juga penghafal Quran, kami juga pengkaji Quran, kami juga orang-orang yang komitmen pada Quran. Kata Aisyah, wa qul i'malu, udah jangan banyak ngomong, kamu beramal saja. Nanti Allah memperlihatkan, nanti Rasul juga bisa melihat, nanti kaum mukminin melihat kamu itu betul Al-Qurra atau penjahat. Kamu itu betul-betul jamaah ngaji itu tulus, ikhlas, atau hanya formalitas. Jangan banyak ngomong. Jadi ayat itu menegaskan, kalau memang kita ikhlas, nanti orang lain juga tahu kita ikhlas. Kalau memang kita betul-betul jihadnya tulus, liya'lai kalimatillah. Bapak-bapak aktif ngaji di sini betul niatnya ingin mendapatkan ilmu, meningkatkan kesolihan, meninggikan kalimat Allah. Itu nggak perlu
ada keinginan diketahui oleh orang lain, nanti orang lain juga tahu. Nggak perlu diomong-omong, nanti juga orang lain tahu. Diomong-omong jadi justru goreng, ya. Ini agul, ini balaga. Maka di sini ya, insya Allah kalau disadari penyakit puntennya, dan saya juga sudah merasakannya dikit-dikit, penyakit kaum tua itu akan hilang. Penyakit kaum tua teh naonnya sesepuh eta yang diaku, yang disebut, mun teu disebut teh nyeri hati. Pedah dalam sambutan teu kasebut namina da balik atuh. Balik teu datang-datang deui pundung 2 minggu. Di lomong teh nyeri hati, jasa bapak meuni teu dihargai gitu. Padahal teu dihajak. Padahal ketua panitia teh dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu gitu banyak, ya aku disebutkan kabeh. Gara-gara teu kasebut nyeri hati. Wah, itu penyakit, ya. Udahlah, apa pentingnya kita mendapatkan pengakuan manusia dan moal manfaat? Saya sering bilang ke anak-anak, ke santri, ke mahasiswa, meskipun ada 1000 orang dari kamu yang memuji, ya, saya hebat, da moal ngaruh mah. Moal matak ngajadikeun abdi pangsolehna, pangluhurna di akhirat moal sing sumpah. Saya enggak butuh pujian kamu. Saya enggak butuh pengakuan dari kamu. Yang saya butuhkan pengakuan dari Allah. Apa artinya saya dikenang di jamaah sini misalkan sebagai orang solih, sebagai orang hebat, lamun mungguhing Allah ternyata saya nggak ada apa-apanya, percuma. Memang bapak-bapak ngasih pahala ke abdi, bapak-bapak yang ngasih surga ke saya kan enggak. Yang ngasih surga itu Allah, ya udah, ini ikhlas sekalian ke Allah. Dan dalam hadis yang terkenal, ya, ini 3 orang atau 4 ya, yang beramal solih, 4-empatnya gagal gara-gara ria. Apa ria itu? Ingin mendapatkan pengakuan. Yang pertama, orang yang dermawan, banyak menyumbang. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, walakinnaka, ini bukan banyak menyumbang, berperang. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qila, kamu berjihad itu ingin disebut pahlawan, kamu sudah dapat. Ingin disebut sebagai negarawan, seorang demokrat, sudah dapat. Kemudian yang kedua, orang yang mengajar ilmu, ustadz, guru, dosen, bohong, kamu sudah betul beramal solih lewat ilmu kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim, kamu belajar ilmu itu agar mendapatkan gelar alim, sarjana, doktor, profesor, ulama, kiai haji. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari, kamu belajar Quran agar mendapatkan gelar al-hafid. Ayeuna gede amplopna al-hafid mah, ya, sekali ngaji ge sabaraha jeung hese ngundangna. Yang keempat, orang yang dermawan, kata Allah, kadzabta, kamu bohong, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad, kamu dermawan itu karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Faqad qila, kamu sudah mendapatkannya. Apakah ini berarti tidak boleh kita mendapatkan pujian? Dari pujian apa? Akibat. Sesuatu yang lumrah. Nabi juga banyak memuji sahabat. Abu Bakar hadis pujiannya banyak. Tapi jangan kemudian kita merasa puas dengan pujian itu. Kalau kita merasa puas dengan pujian itu, berarti ini bagian dari riya. Harus tertanam dalam hati.
saya belum ada apa-apanya dibanding Utsman bin Affan. Aduh, cenah Pak Haji mau diberehan. Can sakuma dibanding Utsman bin Affan, dibanding Abdurrahman bin Auf begitu. Aduh, cenah ini Pak Haji meni rajin belajarnya, pang solehna ngaji teh. Can sakuma dibanding Abu Hurairah. Ya, itu harus tertanam agar kita tidak merasa puas dengan pujian, sebagai bukti bahwa kita beramal bukan ingin dapat pujian. Urang mah pan mun teu dipuji nyeri hati. Kalau dalam Islam itu dipuji itu jangan merasa puas dan enggak boleh ada ingin dipuji. Tapi kalau dipuji ya silakan, bukan berarti haram. Nabi juga banyak memuji umat, banyak memuji Utsman. Para sahabatnya hampir semuanya dipuji oleh Nabi. Tapi para sahabat tidak lupa daratan, ya. Jadi jangan pernah ada keinginan kita mendapatkan pengakuan, ya. Hadis yang tadi makna lainnya yang kedua, siapa yang ria dan sum'ah maka dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Contoh politisi pan pasti ria jeung sum'ah, ngarah naon ngarah kapilih. Dia dapat terpilih jadi presiden, jadi anggota legislatif, tapi tentu nanti di akhirat dia nggak dapat apapun. Maka na yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Mun artis terkenal, nah tujuan terkenal ngarangke ngilu pilkada kapilih, gitu kan. Jadi tujuan artis ya. Mungkin dia dapat dunia, tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang begitu nanti di akhirat hanya mendapatkan neraka. Saya masih ingat ngobrol dengan guru saya Ustaz Entang. Rip cenah di ditu kerame naon di situ aksan. Kerame seueur nu nyumbang. Di mana mun ieu calon anggota dewan teh. Lah cenah aja nyumbang ratusan juta ge mau jadi pahala cenah. Kunaon Ustaz? Heuh da nyumbangna hayang kapilih jadi anggota dewan, coba ke geus beres nyumbang deui moal da moal. Itu. Jadi mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, dengan yang dia tuju. Tapi sesudah itu nggak akan dapat apapun di akhirat, rugi. Mungkin ini bapak-bapak naudzubillah min dzalik yang punya niatan itu dapat pengakuan minimal dari komplek ini. Wah, ini yang paling berjasa, paling berjasa. Tapi nanti di akhirat hanya mendapatkan neraka, rugi. Yang ketiga, maksud hadis di atas itu siapa yang beramal karena ria dan sum'ah, maka Allah akan memperlihatkannya di hadapan makhluk nanti. Nih, ini ustadz ini sebetulnya hanya cari popularitas biar banyak viewernya, subscribernya, ya, ngarabeunghar. Ini ustadz ini dekat penguasa agar aman, ya, tidak dicap radikal, ditembongkeun kahareupeun para penghuni surga, malu tidak. Teruskan di hadis yang tadi, summa suhiba ala wajhihi summa tuliha finnar. Nanti orang-orang ini ditarik wajahnya di bawah, kakinya ditarik, digebuskeun ka neraka. Udah dimalu-maluin di depan para penghuni surga, ya, coba saya sering terlintas dalam benak mun abdi digitukeun kumaha wira. Sekarang saya dipuji oleh santri-santri saya sebagai guru, sebagai ustad, sebagai panutan. Si horeng ke di akhirat digogoreng hareupeun santri ta ieu guru maneh teh guru sia gitu. Keburuskeun ka neraka. Naudzubillah min dzalik, ngeri. Karena apa? Karena niatnya ria. Jadi, wayang itu dibersihan. Kalau betul ingin dapat pujian, dak gemeunang di akhirat.
Saya beramal begini capek gawe cenah tidak dapat penghargaan dari jamaah. Gak usah ada ngomong begitu, nanti juga Allah menghargai kita. Saya itu udah berkorban total di masjid, tapi ketua DKM menisugan ngareret ngajak umroh. Minimal cenah membayarkan kontrakan itu baik Pak ya. Nanti kita dilunasi di akhirat. Kalau tujuannya duniawi, ripu di dunia temunah ya. Ketua DKM anggar teu ngajak umroh, teu merhatikeun kehidupan anak di akhirat lebih rugi karena ternyata niat dia berbakti di masjid buat itu saja. Hayang dikenal ku jamaah urang numpang solehna jadi loba nu nyumbang, rugi. Coba bayangkan bapak yang belajar ahli ngaji tapi nanti di akhirat kemudian diwirangkeun ku Gusti Allah ya. Nih jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang paling soleh bohong, dia orang yang paling pendusta, keprus ke neraka. Ngeri. Orang yang paling besar nyumbangnya buat nyumbang pesantren ini nih, yang kata bapak-bapak ibu-ibu ini orang paling dermawan, bohong, keprus ke neraka. Ngeri kan? Cara untuk itu bagaimana? Caranya adalah dengan mujahadah ya. Oleh karena itu Imam Bukhari melanjutkannya dengan bab mujahadah ya. Apa mujahadah itu? Saya uraikan di sini di bawah ya. Mujahadah itu jihad. Tapi kalau mujahadah konteksnya jihad melawan nafsu. Kalau jihad konteksnya melawan musuh. Dan itu satu paket, karena kita nggak mungkin bisa melawan musuh kalau kita belum bisa melawan nafsu. Tadi yang saya bacakan kebetulan ayat-ayat jihad di surat An-Nisa. Kenapa mereka malas diajak jihad orang munafik? Kata Allah, "Qul mata'ud dunya qalil." Kesenangan dunia itu sedikit. Kunaon hese diajak ngaji ke Baitul Mukhlisin orang munafik. Syaghalatna amwaluna wa ahluna, sibuk kabeh teh cenah ngurus keluarga, ngurus harta, bisnis. Memang batur teu boga keluarga. Memang batur ngalalanggur teu usaha. Saya teh cenah capek begini buat ke masjid. Memang batur teh capek. Alasan hungkul mata'ud dunya qalil itu karena mereka masih tergila-gila dengan dunia yang sedikit. Kata Allah di surat At-Taubah, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang banyak minta izin, loba pepeletekan, loba alasan itu nu teu iman ka Allah jeung ka poe akhir. Dia hatinya enggak ada memprioritaskan hari akhir. Lalajo Persib nepi jam 10:30 kuat. Ngaji karek kita jam 8 ngelelengutan we. Naon ieu teh? Persib juara teh jadi. Punten Baji. Ieu sel bobotohan di dieu. Persib juara teh jadi dina juara lagi moal menangna naon Bapak? Disebut resep atau sehari tahun, datang tahun anyar leungit deui. Sehari tahun sabulan datang kompetisi anyar geus leungit deui juara. Tapi kuat. Hari goesnya, ka mana Baji goes? Kuat aya di bawah tarawih 2 jam teu kuat. Ya masalahna mah hate. Hate kanu goes geus cinta, kanu salat teh cinta kitu kudu dikasarekeun mah. Mengapa mengeluarkan uang buat piknik di dunia bro-broan, ada jam piknik di akhirat meni hese ieu sumbangkeun Baitul Mukhlisin eta jam piknik di akhirat meni hese.
1 juta oge menang molototan getah DKM. Tadi tagih memual merek. Ini berarti perlu mujahadah. Mujahadah jiwa dulu. Kalau sudah mujahadah jiwa, baru nanti bisa jihad melawan musuh. Ini kan kendala di daerah-daerah ya, kenapa susah. Ini masjid-masjid makmur, ini ada. Mana orang yang siap profesional ngurus masjidnya? Nggak ada. Profesional ngurus perusahaan, ngurus toko, ngurus warung mah profesional. Hari jang ngurus masjid itu profesional. Ini jihad, nih butuh jihad. Ya, ngurus masjid itu butuh jihad, jihad melawan musuh. Ya. Maka di situ perlu ini mujahadah. Ya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan jihad melawan nafsu itu atau mujahadah itu ada 4, Pak. Yang pertama ini memaksa untuk belajar agama. Ya, so terasa oleh kita mencat jadi jamaah ngaji dah hese di bawah gerak nanti. Contoh di sini sedang ada program bangun pesantren, jamaah antara ngararaji dah hese. Yang bisa kan nunggus ngararaji. Jadi yang pertama mujahadah itu, maukah kita belajar agama? Kalau sudah mau, poinnya udah dapat tuh mujahadah. Yang kedua, memaksanya untuk mengamalkan ilmu agama. Udah daek ngaji, tinggal bagaimana diamalkan. Lihat keluarganya sudah mau berjilbab tidak, ya. Lihat hartanya sudah mau zakat tidak, ya. Yang ketiga, memaksanya untuk mengajari orang yang belum tahu. Ini bagian dari mujahadah. Mengajari itu kudu jadi ustaz, Pak, ya. Ajak teman bapak sekantor, tetangga, keluarga. Ustaz mah jasanya kecil ya, yang ngisi di perusahaan, yang ngisi di pabrik-pabrik, jasanya mah kecil, nu gede jasana mah eta di pabrik. Bagaimana mengondisikan karyawan daek ngaji? Di perusahaan-perusahaan tuh nu gede jasana mau sampai tinggal datang. Jadi hakikatnya mengajari itu bapak-bapak yang di bawah. Mengajari teman-teman, ayo ngaji, ayo ngaji. Ustaz ketinggalan ceramahna, yang membimbingnya. Yang keempat, berdakwah pada tauhid dan otomatis siap melawan para penentangnya jihad ya. Kalau orang sudah mujahadah, kuncinya tadi daik ngaji, kesananya pasti siap dibawa tempur. Dan kenapa akhir-akhir ini kesadaran ya yang terlihat dari 212 tinggi, bahkan punten teu disetir kedua ormas Islam terbesar, berarti ormas Islam terbesar ketiga selain Muhammadiyah jeung NU mampu. Nah, da geus jadi daek ngaji, mun geus daek ngaji digerakkeun kumaha oge bisa. Meski tentu ya kita jangan berpuas diri, karena ujung-ujungnya Pak, Islam itu di politik. Meski ku menteri agama ulah ngomong khilafah, ulah ngomong jihad, paduli. Da ujung-ujungnya kan ku MUI dicarekan. MUI teh alus juru bicarana Holil Nafis NU dewe, jadi ujung NU kan rame. Oke, Khalil Nafis, anak muda Asrorun Ni'am Saleh, anak muda NU, diluruskan jihad itu ajaran Quran, khilafah itu ajaran Quran, ajaran hadis. Ujung-ujungnya ukuran umat Islam siap jihad tegak di syariat di negara. Kalau tegak, nah itu berarti ngaji urang teh geus alus. Kalau hari ini kita masih soleh di masjid tapi belum sampai ke dunia politik, ke dunia ekonomi, berarti ini mujahadahnya masih harus ditingkatkan. Kemarin 212 ngumpul, itu sudah jadi barometer awal bahwa umat Islam yang siap gerak itu sudah banyak. Meskipun bukan ormas Muhammadiyah, meskipun bukan ormas NU yang terbesar di Indonesia.
Tapi ya ketika kemudian bagaimana kita bergerak bersama mengusung tema-tema ekonomi, tema politik, atau yang kemarin pencegahan kekerasan seksual, kenapa nggak bisa dalam perspektif Islam? Karena kita mayoritas Islam. Karena kebanyakannya bukan jamaah ngaji, termasuk Gerindra nu kamari loba didukung ku umat Islam, anu banyak hati di umat Islam nanti. Nah itu ya. Hadisnya yang ditulis oleh Imam Bukhari ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala bainama ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahli, tidak ada yang lain selain sandaran jok belakang yang memisahkan. Faqala, kata Nabi, ya Mu'adz, hai Mu'adz, qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya tes sopan mangga Rasul. Artinya aku penuhi panggilan mangga, ya, labbaik tes sa'daik sama. Tsumma sarosa ya Mu'adz, qultu labbaik Rasulullah wa sa'daik. Tsumma sarosa tsumma qala ya Mu'adz bin Jabal, qultu labbaik Rasulullah wa sa'daik. Sampai 3 kali dipanggil. Mu'adz, mohon Rasul. Mu'adz, mangga Rasul. Mu'adz, mangga Rasul. Sampai 3 kali. Hal tadri ma haqqullah ala ibadih, kamu tahu hak Allah yang harus dipenuhi hamba-hambanya? Allah wa rasuluhu a'lam, kata Mu'adz. Qala haqqullah ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semasa rosa, kemudian sambil perjalanan. Ya Mu'adz bin Jabal, qultu labbaik Rasulullah wa sa'daik. Hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu. Tahukah kamu hak hamba yang harus dipenuhi Allah apabila mereka sudah memenuhi hak Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah rasulnya lebih tahu. Qala haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adzibahum. Hak hamba dari Allah adalah Dia tidak akan menyiksa mereka. Apa kunci mujahadah dalam hadis ini? Dahulukan dulu hak Allah. Nanti kalau hak Allah sudah didahulukan, baru kita akan mendapatkan hak kita. Kenapa masa atuh orang untuk hak heula ka Allah? Kan Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, menurunkan hujan, menempatkan kita di bumi, tidak di Mars, tidak di Venus. Ada matahari yang seimbang, ada bulan, ya, teu panas teh, teu tiis teh. Maka sudah seyogyanya kita memenuhi hak Allah dulu. Nah, keinginan untuk selalu memprioritaskan Allah, itulah mujahadah. Mujahadah jiwa tadi ya yang disinggung. Orang gak mungkin jihad kalau dia masih selalu mengikuti keinginan nafsu duniawinya. Berarti dia belum mendahulukan Allah. Orang gak mungkin dia jadi ahli ngaji kalau dia tidak sadar ada hak Allah yang dipenuhi. Ini mujahadah. Kenapa harus riya? Penuhi dulu hak Allah. Dan keoge lamunnya pantas dipuji dan dipuji ku Allah. Nah perlu kita mengambil alih hak Allah. Kan membalas itu, memuji itu hak Allah. Akhirnya orang dicokot hayang ti manusia. Itu malah jadi siksa. Harusnya kalau ingin tidak disiksa, penuhi dulu hak Allah. Kita beribadah hanya untuk Allah, kita berbakti hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji orang lain, bukan untuk disanjung oleh orang lain. Dengan itu insya Allah akan dapat, tidak akan disiksa, ya.
Meski sebagaimana sudah sering dibahas, maksud tidak akan disiksa itu adalah bagi orang yang bersih tauhidnya sama sekali tidak ke neraka. Tapi bagi orang yang pernah berbuat dosa, ya mati dalam keadaan berbuat dosa, dia mungkin ke neraka dulu, tapi tidak akan selama-lamanya selama dia tidak menyekutukan Allah dalam peribadatannya. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Tidak ada tanya jawab aja. Tidak ada ya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.